jam 9. Yang kedua 70 orang keluarga Yakub di Mesir. Ini kita agak studi sedikit ya. Next. Nah, next lagi. Nah, atas sebelumnya. Mundur. Nah, oke. Nah, kita baca di sini di kitab Kejadian ditulis 70 orang yang datang ke Mesir. Di kitab Keluaran diulangi 70 orang yang datang ke Mesir. Di kitab Ulangan diulangi lagi 70 orang yang ada di Mesir. Tapi kok next? Di Kisah Para Rasul ditulisnya dibilang 75. Gitu ya. Dan bukan cuma Kisah Para Rasul, next. Para bapak-bapak gereja pun juga sama. Santo Ambrosius, Santo Godfrudus, Santo Yohanes Chrysostom. Semua mengatakan apa? 75. Lah kok bisa? Next. Pertanyaannya, salah siapa? Ya ketawa-ketawa. Salah siapa pertanyaannya? Itu kan. Lah ini, saya mau kasih penegasan begini. Ya. Jadi di dalam kekristenan, bahkan di dalam Yudaisme, di dalam agama Yahudi, ya, kita tuh tidak punya pemahaman bahwa Alkitab itu sampai titik komanya itu benar dan tidak ada kesalahan. Kita tidak punya pemahaman seperti itu. Gitu. Kekristenan bahkan agama Yahudi Yudaisme itu nggak punya pemahaman seperti itu. Bahwa kitab suci itu benar dan tidak salah sampai titik komanya. Enggak. Kitab suci itu berisi kebenaran firman Tuhan, berisi firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau ada perbedaan minor, itu wajar. Kenapa? Justru ini membuktikan bahwa Alkitab itu adalah teks kuno yang ditulis di zaman yang berbeda. Kitab Taurat di zaman yang berbeda. Nanti kitab Hakim-Hakim Yosua, Hakim-Hakim di zaman yang berbeda. Kitab Raja-Raja dan Tawarik di zaman yang berbeda. Kitab para nabi-nabi, beda zaman. Ini justru membuktikan itu. Bukan sebagai kitab suci yang ditulis di satu zaman. Ya, tapi sebagai teks kuno yang ditulis di zaman-zaman yang berbeda. Jadi kalau ada perbedaan minor, wajar. Udah di next sama. Lalu, nah pertanyaannya, kenapa di Kisah Rasul ditulis 75? Karena mengikuti teks Septuaginta. Ini ya yang saya merahi ya. Hebdomen Conta Pente. Atau 75. Ya, jadi Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul dan para bapak-bapak gereja pasti lebih sering mengutip teks Septuaginta berbahasa Yunani. Dan sebenarnya 75 dan 70 itu sama. Kenapa? Next. Karena memang kebiasaan orang Yahudi itu seperti itu. Nah, ini menurut surat Aristeas, ini salah satu dari penerjemah Septuaginta, dia bilang begini, Imam Besar Eleazar tuh memilih 72 penatua. Kenapa kok 72? Karena ini mewakili 70 tua-tua Israel yang bergabung dengan Musa dan Harun. Gitu. Jadi angka 75 dengan 70 di mata orang Yahudi sama. Jangan dipikir pakai pemikiran kita orang modern. Gitu ya. Tapi kita pikir pakai kebiasaan mereka orang Yahudi kuno. Ini sama. Sama kayak misal kita Indonesia gitu ya. Ditanya, kapan tahun berapa Indonesia merdeka? Tepatnya kan 1945. Tapi kalau ada orang yang jawab tahun 40-an, ya kan juga tidak salah. Nah, itu sama seperti itu. Jadi 70 dan 75 itu sama. Dan catatan lagi, dalam teks Septuaginta itu lebih detail mencatat angka. Dalam teks Septuaginta berbahasa Yunani itu lebih detail mencatat angka. Tapi dalam teks Masoretik berbahasa Ibrani itu lebih menggambarkan figur. Lebih mengekspresikan gambaran. Gitu ya. Nah, maka kita lihat gambaran 70 dan 75 ini apa sebenarnya? Next. Nah, menurut Nabri Komentari dikatakan begini. 70 itu seperti apa? Seperti total 70 bangsa dalam Kejadian 10. Ternyata Kejadian 10 itu daftar bangsa-bangsa itu jumlahnya ada berapa? Ada 70.
Artinya 70 orang Israel, artinya apa? Orang Israel itu mewakili seluruh bangsa-bangsa di hadapan Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa umat Tuhan yang setia sama Tuhan. Nah, itu maksud dari 70. Gambaran dari itu. Lalu Santo Ambrosius mengatakan, kalau 75 apa? 75 adalah gambaran dari pengampunan. Lalu Santo Yohanes Krisostom mengatakan, kenapa kok perlu munculnya angka 75? Karena ini mau menunjukkan bahwa nanti di kitab Keluaran jumlahnya berapa? 600.000. 75 yang begitu kecil di bawah 100. Sekali Tuhan berfirman, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar di sana, di Mesir. Jumlahnya berapa? 600.000 laki-laki saja. Berarti kok dengan perempuan dan anak-anak bisa lebih dari 1 juta jiwa. Nah, itu maksudnya. Next. Maka poin ini mau saya katakan apa? Selayaknya teks kuno lainnya, Alkitab sebagai kumpulan teks kuno yang ditulis di zaman yang berbeda-beda, memiliki perbedaan minor antara teks. Wajar. Justru ini malah membuktikan bahwa Alkitab itu teks kuno yang ditulis di zaman yang berbeda-beda. Bukan di satu zaman. Lalu teks Septuaginta bahasa Yunani lebih detail dalam hal jumlah, teks Masoretik bahasa Ibrani lebih menggambarkan simbol. Angka 70 menggambarkan bangsa Israel mewakili bangsa-bangsa yang setia kepada Allah. Angka 75 dalam arti mistik adalah angka pengampunan, dan angka 75 muncul agar kita dapat mengetahui bagaimana nubuatan Tuhan itu terjadi atau tergenapi. Next. Yang terakhir tentang warisan iman. Ini sangat penting, ya. Next. Nah, ayat 1 baca. Yakub mempersembahkan korban 9 kepada siapa? Allah Ishak ayahnya. Kenapa aku nggak dibilang kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Adonai, kepada Yod-Heh-Vav-He? Kenapa dikatakan Allah Israel kepada Allah Ishak ayahnya? Karena next. Karena di Beersheba ini juga Ishak pernah mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Artinya, next. Dengan kata lain apa? Yakub mengikuti jejak ayahnya yaitu Ishak dan menghormati hal-hal ilahi yang dimiliki oleh Ishak. Tidak berhenti di sana. Next. Ayat ketiga dikatakan apa? Akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Next. Next lagi. Ketika Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ini janji yang sama yang Allah ucapkan kepada Ishak dan janji yang sama yang Allah ucapkan kepada Abraham. Ya, warisan iman didapat oleh Yakub. Next lagi. Bukan hanya itu, next. Yakub perintahkan Yusuf bersumpah seperti apa? Letakkan kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku. Kenapa di bawah pangkal paha? Karena itu dekat dengan penis yang disunat. Dan sunat adalah lambang perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika orang bersumpah meletakkan tangannya di pangkal paha, artinya dia bukan hanya bersumpah kepada Yakub, tapi dia juga bersumpah di hadapan Tuhan. Karena sumpahnya itu dekat dengan perjanjian Tuhan. Yaitu dekat dengan penis yang sudah disunat. Ya, next. Dan hal ini sama seperti yang Abraham lakukan kepada, yang Abraham suruh kepada Eliezer, kepada pelayannya, ya kan? Sumpah dipegang tangannya diletakkan di bawah pangkal paha. Terus ketika Yakub bilang apa? Kuburkan aku bersama-sama dengan nenek moyangku di dalam kubur mereka. Maksud kubur mereka, kubur siapa? Next. Kuburnya Ishak dan Abraham di Gua Mahpela. Ya, kuburnya Sarah, Abraham, dan Ishak. Next. Nah, ini ayat-ayatnya. Ya, Sarah dikuburkan di Mahpela, Abraham dikuburkan di Mahpela, Ishak dikumpulkan pada kaum leluhurnya, artinya dikuburkan di kubur bapaknya. Next. Dan ketika Yakub pengen dia dikuburkan di Kanaan, maksudnya apa? Supaya mengingatkan kembali keturunannya bahwa harapan sebenarnya adalah kembali ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya sudah Tuhan janjikan kepada Abraham kakeknya, yang sudah Tuhan janjikan kepada Ishak ayahnya, dan Tuhan janjikan kepada dia. Kesimpulan dari semua ini saya mau mengatakan apa? Ini next.
Yakub mewarisi iman, ajaran, dan kebiasaan Ishak ayahnya dan Abraham kakeknya. Dan ini yang harus kita lakukan dalam iman Kristiani. Gitu ya, seperti Abraham yang mewarisi imannya kepada Ishak anaknya, Ishak mewarisi imannya kepada Yakub anaknya, begitu juga lah Tuhan Yesus mewarisi imannya, mewarisi ajarannya dan kebiasaannya kepada siapa? Kepada murid-muridnya para rasul. Para rasul mewarisi itu kepada siapa? Kepada murid-muridnya, itu para bapak-bapak gereja. Itu next. Jadi marilah kita kembali ke akarnya. Siapa akarnya? Tuhan Yesus. Gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak berdiri, maksudnya tidak disimpan sendiri pengajarannya, imannya, dan kebiasaannya. Tapi dia ajarkan, dia praktekkan, dia tunjukkan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan para murid-muridnya mewariskan lagi kepada siapa? Kepada para bapak-bapak gereja. Maka seperti Yakub yang mewarisi iman, ajaran, dan kebiasaan Ishak dan Abraham, begitu juga para bapak-bapak gereja yang mewarisi iman, ajaran, dan kebiasaan para rasul dan Tuhan Yesus Kristus. Next. Sekian dari saya, ini ada 3 poin tentang Bersyeba. Yakub meminta persetujuan Allah untuk melanjutkan perjalanannya. Tuhan memberikan lebih daripada yang Yakub. Bahkan kita minta, apalagi kalau kita harus melalui kesusahan yang berat. Lalu tentang 70 keluarga Yakub di Mesir. Selayaknya teks kuno lainnya, Alkitab sebagai kumpulan teks kuno yang ditulis di zaman yang berbeda memiliki perbedaan minor antara teks. Septuaginta dalam bahasa Yunani lebih detail dalam hal jumlah, teks Masoretik dalam bahasa Ibrani lebih menggambarkan simbol. Angka 70 menggambarkan bangsa Israel mewakili bangsa-bangsa yang setia kepada Allah. Angka 75 dalam arti mistik adalah angka pengampunan. Angka 75 muncul agar kita dapat mengetahui bagaimana nubuatan Tuhan itu dapat terjadi. Tentang warisan iman seperti Yakub yang mewarisi iman, ajaran, dan kebiasaan Ishak dan Abraham, begitu juga para bapak gereja yang mewarisi iman, ajaran, dan kebiasaan para rasul dan Tuhan Yesus. Maaf kalau 2 poin terakhir agak cepat. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Jos. Monggo. Ya, terima kasih Bertus atas pengajaran yang begitu luar biasa. Oke, jadi maaf ya teman-teman ya, maaf Bapak Ibu teman-teman, mungkin karena kita juga waktunya sudah lebih dari jam 9, jadi kita tidak ada tambahan kesaksian dan pertanyaan nih teman. Jadi kalau mau itu mau chat pribadi ya silakan aja. Oke. Oke. Ya, mungkin langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi teman-teman, materi ini yang PDF-nya itu ada di link yang sudah ada di ini di bit.ly/materi.jshop ya. Jangan lupa itu ditulisnya kecil semua ya teman-teman ya. Lalu ini juga bagi teman-teman yang baru datang di pertengahan atau mungkin malah datangnya di akhir-akhir, jangan takut karena ini kan direkam ya teman-teman. Nanti akan ditayangkan di YouTube. Lalu follow juga Instagram kami di @host.of.praise. Oke. Selanjutnya. Lalu pengumumannya Jumat besok, setiap Jumat ya, dan Jumat besok tentunya itu kita ada 2 orasorio. Setiap Selasa kita ada Miracle Room. Lalu nanti Kamis minggu depan kita ada persekutuan doa. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Kita akan membahas perikop selanjutnya. Masih ya jangan dilewatkan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita sebelum kita menutup Jazz pada malam hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Kita doakan doa penyembuhan batin dalam tidur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka yang dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan.
Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Mikael, lindungilah kami. Santo Rafael, tolonglah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.